don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Sabar, sebentar. Last one. Oh, last ya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain untuk menghadapi FIFA Matchday, Juni 2023. Diketahui, skuad Garuda akan menjajal kekuatan Timnas Palestina, 14 Juni 2023, dan Timnas Argentina, 19 Juni 2023. Satu nama yang mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong adalah Sandy Walsh. Pemain keturunan Belanda itu tampak sangat antusias dengan pemanggilan itu. Minggu, 4 Juni 2023, sore WIB, Sandy Walsh membagikan momen keberangkatannya dari Belanda menuju Indonesia untuk menjalani laga FIFA Matchday bersama Timnas Indonesia. Dalam momen itu terlihat Sandy Walsh sedang berada di Bandara Internasional Schiphol di Amsterdam, Belanda. Walsh akan segera menaiki pesawat menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Indonesia. Om Wu, on my way, Indonesia bola sepak 2 hati merah 2 PSSI, tulis Sandy Walsh melalui akun Twitter resminya, Sandy Walsh. Sandy Walsh sudah beberapa kali mendapatkan panggilan ke skuad Timnas Indonesia. Namun, pemain yang masih memperkuat Mechelen ini belum menjalani debut bersama Timnas Indonesia sejauh ini karena satu dan lain hal. Namun, kini debut Sandy Walsh bersama Timnas Indonesia akan segera terjadi. Menariknya, debut itu bisa terjadi di kampung halaman kakek Sandy Walsh. Diketahui, kakek Sandy Walsh berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Sementara kita semua tahu laga antara Timnas Indonesia kontra Timnas Palestina akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 14 Juni 2023. Selain Sandy Walsh, ada beberapa pemain lain yang berpeluang mendapatkan debut bersama Timnas Indonesia. Ada Reza Arya Pratama yang bermain apik bersama PSM Makassar di BRI Liga 1 2022-2023. Debut Reza sangat ditunggu. Sebab, saat ini Timnas Indonesia tengah mencari kiper utama baru setelah Nadeo Argawinata didepak dari skuad Garuda. Kemudian ada 3 pemain keturunan lain yang juga berpeluang mendapatkan debut bersama Timnas Indonesia. 3 pemain yang dimaksud adalah Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Shain Patinama. Selain hal itu, pasukan Garuda Muda akan menjalani pertandingan grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan, Solo. Timnas Indonesia U23 akan menjamu Turkmenistan dan Taiwan dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Taiwan pada laga pertama grup K pada 9 September 2023. Selanjutnya, Garuda Nusantara akan melawan Turkmenistan pada laga kedua hari Selasa 12 September 2023. Timnas Indonesia U23 yang baru saja merebut medali emas SEA Games Kamboja diharapkan bisa memanfaatkan jatah tuan rumah. Pasalnya, hanya juara grup yang langsung lolos ke Piala Asia U23 2024 di Qatar pada April-Mei 2024. Sepanjang sejarah Piala Asia U23, Indonesia belum pernah tampil di putaran final event yang sekaligus menjadi kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Sebelumnya, Garuda Muda gagal di kualifikasi edisi 2013, 2016, 2018, 2020, dan 2022. Kendati menjadi tuan rumah, Garuda Muda harus tetap bekerja keras agar bisa lolos ke putaran final Piala Asia U23. Pasalnya, Taiwan dan Turkmenistan bukan lawan enteng. Turkmenistan tercatat mampu menembus perempat final Piala Asia U23 2022 di Uzbekistan. Kabar terbaru tentang Timnas Indonesia YG saat ini tengah santer diberitakan di banyak media. Tak hanya Emil Audero, terdapat 3 pemain keturunan grade A yang diprediksi dinaturalisasi PSSI. Sekadar informasi, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sedang mencari pemain keturunan grade A di Eropa. Hal itu diungkapkan oleh mantan anggota eksekutif komite, Exco, PSSI, Hassani Abdul Ghani. Pak Erick bersama Shin Tae-yong sedang melirik pemain-pemain diaspora yang grade A di Eropa, ujar Hassani Abdul Ghani, mengutip dari Instagram Timnas Gol, Senin, 22 Mei 2023, lalu.
Menyusul kabar tersebut, Emil Audero yang merupakan pemain keturunan Grade A milik Sampdoria disebut-sebut kembali didekati PSSI meski tampil kurang maksimal di Liga Italia 2022 hingga 2023. Selain kiper 26 tahun itu, terdapat 3 pemain keturunan Grade A lainnya yang diprediksi dinaturalisasi PSSI. Lantas, siapa sajakah ketiga pemain keturunan Indonesia yang dimaksud? Pertama adalah Ragnar Oratmangoen, ia merupakan pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia Belanda. Pemain 25 tahun itu saat ini memperkuat klub kasta tertinggi Liga Belanda, FC Groningen yang biasa bermain sebagai pemain sayap kiri. Akan tetapi, Ragnar Oratmangoen juga mampu beroperasi sebagai gelandang tengah dan bertahan. Ragnar Oratmangoen diketahui merupakan pesepak bola yang memeluk agama Islam lantaran salah satu unggahan di media sosialnya menuliskan keterangan Alhamdulillah. Kedua adalah Jay Itzes. Pemain keturunan 23 tahun ini memiliki kemampuan yang patut dipertimbangkan untuk dinaturalisasi PSSI. Pasalnya, pemain berpostur 190 cm tersebut bisa bermain di sejumlah posisi seperti bek tengah, gelandang tengah maupun gelandang bertahan. Apalagi, Jay Itzes pernah bermain di Go Ahead Eagles, klub kasta tertinggi Liga Belanda 2022 hingga 2023. Namun kini, ia berstatus tanpa klub. Meski begitu, ia pernah menyatakan bahwa dirinya terbuka dan siap dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Misal dalam waktu dekat PSSI kontak kamu untuk proses naturalisasi, apakah kamu ada minat? Tanya Yusa Nugraha kepada Jay Itzes di kanal YouTube Yusa Nugraha, dikutip Okezone pada Minggu, 4 Juni 2023. Aku terbuka untuk itu, jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia, tapi satu sisi aku ingin berkarier di Belanda. Satu sisi aku ingin juga membela timnas asal kakekku, itu adalah suatu kehormatan. Jadi tentu aku terbuka untuk itu, jawab Jay Itzes. Ketiga adalah Jordi Weerman. Pemain yang beroperasi sebagai gelandang tengah ini saat ini berkarier bersama ADO Den Haag sebagai pemain pinjaman dari klub asal Swiss, FC Luzern. Bersama ADO Den Haag, Jordi Weerman telah tampil sebanyak 15 pertandingan dan mencetak 1 gol di kasta kedua Liga Belanda 2022 hingga 2023. Ia merupakan pemain berdarah Indonesia dari sang ibu karena kakek dan neneknya berasal dari tanah air, sedangkan ayahnya adalah orang Belanda asli. Emil Audero barangkali mulai menyadari tak bisa bersaing di timnas Italia, sehingga mulai memepet Ketua Umum PSSI. Emil Audero merupakan kiper kelahiran Mataram yang sempat menolak membela timnas Indonesia dan berambisi menembus timnas Italia. Saat ini berusia 26 tahun, Emil justru berada di titik terendah dalam karirnya bersama Sampdoria di Liga Italia. Jauh sebelum merebaknya kabar Emil Audero mengikuti Erick Thohir di Instagram, ia pernah didekati PSSI untuk gabung timnas Indonesia. Tapi, ayah Emil Audero, Edi Mulyadi menegaskan bahwa anaknya lebih memilih berjuang bersama timnas Italia agar bisa tampil di Piala Dunia. Sampdoria mengakhiri musim sebagai juru kunci Serie A 2022-23, sehingga harus terdegradasi ke kasta kedua. Emil sejatinya menjabat sebagai kapten di tim asuhan Dejan Stankovic, tetapi tak bermain sejak Maret silam. Ia menderita cedera pundak, sehingga cuma bisa menyaksikan kejatuhan timnya dari bangku perawatan. Di timnas Italia, pelatih Roberto Mancini terlihat tidak pernah melirik Audero sebagai kiper Azzurri, bahkan untuk pelapis sekalipun. Untuk FIFA Matchday mendatang, Roberto Mancini tetap memplot Gianluigi Donnarumma sebagai kiper utama. Adapun untuk 2 kiper pelapis, jatah tersebut diberikan kepada Alex Meret dari Napoli dan Guglielmo Vicario dari Empoli. Emil praktis tak akan dipertimbangkan masuk timnas Italia, lantaran cuma akan bermain di kasta 2 Serie B pada musim depan. Dalam situasi itu, Emil melakukan gerak-gerik di media sosial yang mengundang perhatian publik Indonesia. Putra dari Edi Mulyadi itu terungkap mengikuti akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tak ada pernyataan resmi dari Emil, tetapi langkah tersebut bisa diartikan ia mulai membuka peluang untuk didekati PSSI. PSSI sejak era Muhammad Iriawan memang terus melakukan naturalisasi untuk pemain diaspora Indonesia, atas permintaan Shin Tae-yong. Terakhir kali PSSI berhubungan dengan agen Emil pada Maret 2022, sang kiper masih yakin akan dipanggil Roberto Mancini.
Manajernya itu selalu membantu apa yang kami minta dan dia sepertinya sangat mendukung kami, ucap Hassani Abdul Ghani saat masih menjadi exco PSSI. Manajernya itu sih kemarin mau membantu tapi Emil Audero Mulyadi masih yakin bisa dipanggil timnas Italia, terangnya. Sikap Emil setahun silam itu barangkali sudah berubah, setelah melihat realita karirnya saat ini. Andai PSSI menjajaki Emil sebagai pemain naturalisasi berikutnya, timnas Indonesia bakal mendapatkan upgrade untuk posisi kiper.